Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang petani di Merauke ditemukan tewas di kebun. Antisipasi teror saat HUT OPM, Polres kerahkan ratusan polisi dan tentara. Surat suara ditusuk oleh KPPS, paslon laporkan kecurangan di Kabupaten Asmat. Warga di Jalan Mopah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, minggu kemarin digegerkan dengan penemuan sesosok mayat. Supriyanto yang setiap hari bekerja sebagai petani ditemukan tak bernyawa di sebuah gubuk kebun sayur miliknya. Seorang warga yang menemukan jasadnya langsung melapor ke polisi. Usai melakukan olah TKP, polisi langsung membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Tapi belum nyiram loh Pak Presiden, biasa sudah nyiram. Saya lewat sana itu ke sini, saya bangun, Pri, bangun Pri. Tapi saya lihat perutnya kok enggak goyang. Nah, saya panggil teman-teman. Siapa itu? Cak Cipto, tapi sudah gemetaran saya. Coba tolong ke sini sebentar Kang. Nah, supir kok enggak bangun-bangun. Nah, saya baru panggil siapa? Cak Waras. Itu jam berapa tadi Pak? Ini ya. Jam berapa tadi? Jam berapa ya? Jam setengah 7. Polisi belum bisa memastikan kematian Supriyanto dan harus menunggu visum dari rumah sakit. Mendapat laporan dari masyarakat ada penemuan mayat di sekitaran bandara. Nah, jadi sementara ini masih persiapan untuk dievakuasi ke rumah sakit untuk penyelidikan selanjutnya. Polisi mengimbau keluarga Supriyanto menunggu hasil penyelidikan polisi dan hasil visum dari rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian bersama TNI di Merauke, Papua Selatan menggelar apel pengamanan mengantisipasi HUT OPM yang dirayakan setiap tanggal 1 Desember. Ratusan polisi dan tentara dikerahkan untuk mengantisipasi teror kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka. Wakapolres Merauke Kompol Dianovita Peters menjamin stabilitas keamanan di Merauke. Antisipasi ya salah satunya orang mabuk, terus diantisipasi adanya gerakan-gerakan dari pihak-pihak yang tidak atau yang tidak pro kepada NKRI. Oh gitu. Daerah mana saja yang diantisipasi oleh kepolisian dan pihak keamanan ini? Kalau cukup rawan seperti apa ya, maksudnya kalau rawan kecelakaan ya kan ada daerah-daerah tertentu yang mungkin kayak Sota karena jalannya lurus, jalan aspalnya bagus. Kalau rawan atau rawan aniaya ya mungkin daerah-daerah ya seperti Kuda Mati karena memang secara penerangan dia kurang, itu berpotensi. Rawan pengibaran bintang kejora kira-kira Bu. Kalau saya ketahui bahwa saat sekarang ini, tapi kita tidak boleh boleh underestimate ya. Tapi untuk saat ini informasi dari Kirka kita sejauh ini belum ada indikasi. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, aparat keamanan juga siaga mengamankan HUT OPM pada tanggal 1 Desember. Sebanyak 200 lebih personel dari TNI dan Polri mengamankan Mimika dari gangguan teror. Personel dibagi menjadi 2 regu, mereka berpatroli di lokasi yang rawan. Kita di Polres Mimika dilaksanakan kesiapsiagaan dalam rangka kegiatan masyarakat yang bersebelah dengan kita. Di polsek-polsek jajaran juga melaksanakan kegiatan yang sama, apel. Untuk di Polres sendiri, kita melaksanakan apel gabungan dengan TNI, kemudian Brimob, Samapta melaksanakan apel di 01. Untuk kegiatannya, setelah ini kita melaksanakan show of force, kemudian sesuai dengan rute yang telah ditentukan ya. Tentunya dari sini ke arah Kuampi, kemudian ke 32 lewat Puspem,
ya, kemudian SP2, kemudian Goro Futsal dan lingkar irigasi, ya, kembali ke Polres. Kalau kita sesuaikan dengan sprint ya, ini banyak di sprint ini ada sekitar 200-an ya, sekitar 224 kalau nggak salah, 224. Namun tidak ngumpul semua di titik di Polres karena masing-masing polsek melaksanakan kegiatan yang sama. Nah, tentunya kegiatan malam ini tempat-tempat keramaian ya, tempat keramaian atau biasa di situ banyak berkumpul masyarakat yang melaksanakan mungkin ada minum-minuman keras, itu sasaran kita. Tanggal 1 Desember kerap diperingati sekelompok orang untuk memperingati HUT OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Biasanya dalam peringatan, masa pro-kemerdekaan mengibarkan bendera bintang kejora dan tidak jarang berujung bentrok dengan masa pro-NKRI. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Pasca bentrok antar pendukung calon bupati dan wakil bupati 27 November lalu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, hingga saat ini situasi Kamtibmas di wilayah Puncak Jaya aman. Aktivitas warga di Kabupaten Puncak Jaya sudah kembali normal. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan seluruh aktivitas sudah pulih, namun aparat gabungan TNI Polri terus melakukan patroli dan memberikan imbauan agar masyarakat menjaga Kamtibmas. Pasca kejadian saling serang antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya. Alhamdulillah, situasi keamanan yang ada di Kabupaten Puncak Jaya saat ini sudah kembali kondusif. Sebelumnya, bentrok antar pendukung calon bupati dan wakil bupati pecah di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu pekan lalu. Akibat aksi saling serang itu, belasan rumah ludes terbakar dan sejumlah warga dari dua kelompok terluka terkena panah. Bentrokan dipicu karena perebutan surat suara saat pencoblosan. Arthur melaporkan dari Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Sekelompok orang pada hari Minggu mendatangi Hotel Kangguru di Jalan Cendrawasih, Mimika, Papua Tengah. Mereka ingin ikut serta dalam rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik Jila karena menurut mereka rekapitulasi rawan dengan kecurangan. Kehadiran sekelompok orang ini membuat suasana menjadi tegang karena mereka berteriak di depan hotel meminta rekapitulasi dibatalkan. Mereka bahkan mengancam akan membakar hotel jika tidak diizinkan masuk. Kabak Ops Polres Mimika AKP Sajuri mengatakan masa bukan saksi yang diutus pasangan calon sehingga tidak diizinkan masuk ke lokasi pleno rekapitulasi. Ini kan seharusnya kegiatan dilaksanakan di Jila, namun situasi keamanan akhirnya dipercepat dibawa ke Timika untuk diselesaikan di sini. Tadi sempat ada riak-riak dari masyarakat yang intinya pengen masuk menyaksikan kegiatan rekap data. Namun dari Pandis menyampaikan atau tidak mengizinkan karena waktu kegiatan di Jila sudah diundang, tidak ada yang datang dari saksi. Kemudian sehingga tadi mau menyaksikan tidak diizinkan. Usai mendapat penjelasan dari polisi, sekelompok warga yang memprotes rekapitulasi membubarkan diri. Hingga saat ini, rekapitulasi tingkat distrik masih berlangsung. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Merasa dicurangi saat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, paslon nomor urut 2 Bonifasius Jakfu dan Abdul Ganing mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Asmat untuk melaporkan berbagai kecurangan yang terjadi saat hari pencoblosan. Paslon membawa sejumlah bukti, diantaranya video pencoblosan yang dilakukan KPPS untuk memenangkan salah satu paslon. Komisioner Bawaslu Kabupaten Asmat, Petrus Sako, mengatakan sudah menerima aduan paslon dan bukti yang dibawa, sehingga akan melakukan telaah dan memutuskan apakah itu masuk dalam pelanggaran pilkada.
Ya nanti kita lihat, karena kalau ada kan begini, mekanisme penanganan di Bawaslu sesuai Perda 9 tahun 2004 itu kan kan ada jenis pelanggaran. Iya. Pertama ada pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana pemilu atau pidana pemilihan. Iya. Ketika nanti dalam pembahasan berdasarkan alat bukti-bukti yang masuk, kemudian pembahasan bersama-sama dengan tim Gakumdu, baik unsur kejaksaan maupun kepolisian, maka di situ ditetapkan kira-kira dugaan pelanggaran yang terjadi sesuai dengan fakta dan bukti yang ada di dalam bukti-bukti yang disampaikan ini oleh para pihak mengarah ke tindak pidana mana. Kalau itu pelanggaran pidana, maka kami arahkan kepada teman-teman kepolisian. Nah, karena memang mereka yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu terkait dengan sidik dan jidik tadi. Nah, kami kalau pelanggaran administrasi berarti di Bawaslu yang melakukan penanganan terkait dengan pelanggaran administrasi tersebut. Bawaslu mempunyai waktu 7 hari mempelajari aduan dan memutuskan kasus pelanggaran itu. Paslon Bupati nomor urut 2, Bonifacius Jakfu, berharap Bawaslu bertindak cepat sehingga proses demokrasi di Asmat bisa berjalan sesuai aturan. Kami mendesak Bawaslu untuk segera menyelidiki secara menyeluruh dugaan kecurangan yang telah dilaporkan, menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami menjamin setiap tahapan proses pemilu yang sedang berlangsung tetap berada dalam kondisi dan koridor hukum dan prinsip demokrasi yang berlaku di Republik Indonesia. Pada saat ini sungguh kami pasangan Jaga percaya bahwa Bawaslu Kabupaten Asmat adalah lembaga independen. Pilkada di Kabupaten Asmat, Papua Selatan diikuti 2 pasangan calon bupati, masing-masing nomor urut 1, pasangan Thomas E.P. Savanpo dan Yoel Manggaprau, serta pasangan nomor urut 2, Bonifacius Jakfu dan Abdul Ganing. Kabupaten Asmat mempunyai 63.279 pemilih yang tersebar di 246 TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Papua akan melakukan pemungutan suara ulang di salah satu TPS di Kampung Pom, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemungutan suara ulang dilakukan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kepulauan Yapen karena salah satu petugas KPPS dan kepala kampung setempat membuka kotak suara sehari sebelum pencoblosan. Karena bukan pemungutan suara susulan, tapi itu pemungutan suara ulang PSU di Kampung Pom 1 TPS. Itu ada rekomendasi dari Bawaslu dan kami KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Yapen akan segera menyiapkan logistik pengganti dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 2 Desember. Logistiknya besok kita untuk suara-suara gubernur, itu logistik untuk pemungutan suara ulang itu ada di kami di KPU Provinsi, sehingga besok kami akan kirim 500 lebih ya Pak Gubernur untuk Kampung Pom. Saat ini KPU setempat menyiapkan logistik pengganti dan pemungutan suara ulang akan dilakukan pada 3 Desember. KPU memastikan pencoblosan di seluruh TPS Kepulauan Yapen berjalan aman dan lancar. Saat ini seluruh distrik sedang menggelar rekapitulasi tingkat distrik. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pleno rekapitulasi suara di distrik Merauke terus dikebut untuk mencapai target waktu, yaitu 3 hari. Pleno rekapitulasi tingkat distrik Merauke dilaksanakan di Gedung RRI. Rekapitulasi dilakukan berdasarkan kotak suara dari kelurahan. Ketua Panitia Pemilihan Kelurahan Karang Indah, Eduardus Layan, mengatakan dirinya sudah 2 hari ini menunggu untuk mendapat giliran melaksanakan pleno distrik. Sudah diplenokan? Belum. Rencananya kapan? Hari ini ya, diplenokan ya. Yang belum apa saja nih, kelurahan apa saja? Seringbudaya, Muli, Karang Indah, Kelapa Lima,
dengan Mandala. Mandala. Pak Edi, ini sudah berapa lama berlangsung pleno untuk distrik Merauke ini? Sudah 2 hari. 2 hari ya. Dan rencana sampai hari ini ya? Ya. Kalau besok lagi 3 hari ya. Di distrik Merauke terdapat 11 kelurahan dan 2 kampung dengan jumlah TPS sebanyak 73 TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Mimika mulai menggelar pleno rekapitulasi perhitungan suara dan perolehan suara tingkat distrik. Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, 2 distrik sudah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. KPU menargetkan seluruh distrik akan selesai dihitung pada 3 Desember, sehingga tanggal 4 Desember sudah masuk rekapitulasi tingkat kabupaten. Nah, tadi saya dengar informasi katanya Pandis keberatan mau datang. Saya sudah telepon ibu kuatnya. Kalau Pandis harusnya PTBS yang datang ya. Harus bisa PTBS bisa datang. Kalau PTBS tidak datang maka harusnya Pandis bisa datang. Kalau Pandis tidak datang maka harusnya Bawaslu yang datang mengawasi. Kan fungsi pengawasan. Jika yang di bawah tidak bisa ya secara berjenjang bisa diambil alih kewenangannya. Nah itu kendala mereka tadi teman-teman. Jadi Pandis karena tidak mau datang, kemudian kami tidak bisa hitung nih. Saya belum harus hitung. Yang penting kita sudah memberikan undangan secara patut. Soal dia datang atau tidak urusan dia kan. Jadi saya berharap tiga kegiatan hari ini bisa terlaksana karena jadwal pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat distrik itu hanya sampai di tanggal 3 Desember. Yang di pegunungan itu juga sama, mereka melakukan penghitungan di sini. Ya, jadi habis pencoblosan, surat suaranya masuk kotak, langsung diangkut ke sini. Nanti di sini mereka lakukan. Jadi faktor utamanya yang pertama alasan utama, yang kedua kalau pleno di atas itu kita terkendala dengan penerangan, kemudian cuaca segala macam di atas. Seluruh lokasi rekapitulasi distrik dijaga ketat aparat. KPU juga meminta seluruh ketua PPD agar bekerja sesuai aturan dan tidak bertele-tele karena jadwal rekapan hasil harus sudah selesai di tingkat nasional pada 16 Desember. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Usai pencoblosan, banyak beredar hitung cepat versi media sosial. Hitung cepat media sosial itu tentunya membingungkan warga karena hasilnya yang berubah-ubah. Wakapolres Merauke Kompol Dianovita Peters mengimbau warga tidak mudah percaya perhitungan cepat di media sosial karena itu hanya dibuat oleh oknum untuk menggiring opini publik. Warga diminta percaya hasil perhitungan KPU secara manual. Mari kita jangan terpedaya atau cepat begitu mendengar terprovokasi ataupun mendengar info langsung kita telan mentah-mentah karena bisa aja ada indikasi hoax ya. Dan kita lebih percaya ketika masalah polling dan sebagainya itu ketika sudah selesai pleno karena sampai saat ini kan belum selesai ya. Tapi silakan saudara-saudaraku yang ada di Merauke mempunyai harapan mungkin yang didukung menang, yaitu harapan pribadi masing-masing saudara-saudara kita. Tapi kalau sampai kita terus berpolemik, menjatuhkan saudara-saudara kita yang lain kan akan berpotensi menimbulkan gangguan kamtipmas yang nantinya akan repot juga gitu. Kalau di Merauke Buara kira-kira lembaga-lembaga survei itu yang mungkin legitimasi di ranah kepolisian, memang mereka sudah lapor ada berapa banyak Bu Aka? Jadi kalau khusus kita polisi kita tidak mendata, jadi kita nggak punya data. Jadi biarkan semua bermain sesuai dengan perannya. Seluruh pendukung paslon gubernur maupun bupati juga diminta bersabar dan tidak melakukan perayaan kemenangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.